Sebelum kita belajar menentukan kalimat utama, kita ingat kembali yuk pengertian dari kalimat dan paragraf. Kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih. Penulisan kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, kuda memiliki kaki yang berfungsi untuk berpindah tempat. Kata kuda diawali dengan huruf kapital, yaitu K-nya. Kemudian tempat diakhiri dengan tanda titik. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf dapat ditulis dengan kalimat pertama menjorok ke depan. Di bawahnya ada gambar sebuah paragraf, yaitu mulai dari banyak kegiatan sampai yang berlebihan. Di situ kalimat utamanya menjorok ke depan atau menjorok ke dalam. Selanjutnya, menentukan kalimat utama dalam bacaan. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya mewakili tema atau isi suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Kalimat utama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat utama di awal paragraf dan kalimat utama di akhir paragraf. Langkah-langkah menemukan kalimat utama. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh. Yang kedua, pahamilah setiap kalimat yang dibaca. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ingatlah bahwa dalam sebuah paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan. Jadi, secara umum, dalam satu paragraf itu hanya satu kalimat utama yang menjadi inti suatu bacaan. Bacalah paragraf berikut. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Ciahaye, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, setelah membaca paragraf tersebut dengan seksama, kamu dapat mengetahui topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Topik yang dibahas adalah wayang bambu. Kamu dapat mengetahuinya dari kata kunci yang terdapat dalam setiap kalimat pada paragraf tersebut. Jadi, dalam setiap kalimat pada paragraf itu pasti terdapat kata kunci. Setelah mengetahui topik paragraf tersebut, sekarang saatnya menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Perhatikan kembali setiap kalimat pada paragraf tersebut dengan cermat. Kalimat pertama yang berbunyi, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka, berisi informasi tentang penjelasan wayang bambu. Kalimat kedua yang berbunyi, kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Ciahaye, Jawa Barat. Berisi informasi tentang lokasi atau tempat berkembangnya wayang bambu. Kalimat ketiga yang berbunyi, kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Berisi tentang siapa yang membuat dan mengembangkan wayang bambu. Kalimat keempat yang berbunyi, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Berisi informasi tentang bahan dasar untuk membuat wayang bambu. Semua kalimat dalam paragraf tersebut membahas kesenian wayang bambu. Namun, wayang bambu menjadi fokus bacaan sejak di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat kedua, ketiga, hingga keempat berisi penjelasan tentang kesenian wayang bambu. Penjelasan-penjelasan tersebut merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Oleh sebab itu,
Kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dari paragraf tersebut, kalimat yang berwarna biru itu adalah kalimat penjelas, kemudian kalimat yang berwarna hitam itu adalah kalimat utama. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, menentukan ide pokok teks. Ketika membaca, apakah kamu tahu ide yang terkandung dalam teks yang kamu baca? Setiap bacaan dibangun berdasarkan pokok permasalahan tertentu. Pokok permasalahan tersebut disebut juga ide pokok atau pokok pikiran. Menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan langkah berikut. 1. Membaca teks secara utuh dengan seksama. 2. Memahami topik teks. 3. Memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. 4. Menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. 5. Mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. 6. Jika belum memahami isi bacaan, bacalah teks secara berulang. Ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Berdasarkan bentuknya, kalimat utama selalu berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Selain itu, ide pokok biasanya merupakan inti dari kalimat utama. Oke, kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari cara menentukan ide pokok. Kita kembali ke bacaan yang tadi ya, tentang wayang bambu. Pada bacaan wayang bambu ini, ada yang berwarna merah. Itu menandakan bahwasannya ide pokok dari paragraf ini adalah wayang bambu. Bagaimana? Sudah